Sorry ya, kalau gue makeupnya tiba-tiba cemong malam-malam gini. Tadi baru cobain makeup, tadi baru pakai concealer, ngobrol sama Yobel yang makeupin aku pas hari Jumat. Yang pas pada nanya kontak lensnya dari mana. Terus sekarang ini tadi aku lagi pakai eyeshadow tuh, lebih seger kan gara-gara pakai concealernya kalau Jepang. Lebih bangun. Tadi kan bawa gue udah merah-merah, udah hitam. I don't use foundation daily, I don't use powder. Jadi cuma pakai loose powder dikit tipis-tipis sama CC cream tadi. Karena kalau pakai foundation tiap hari ntar kulitnya rusak gitu. Tapi aku selalu coba-coba juga sih. Tapi sekarang lagi kulit aku kan lagi kering. Tadi kamu dengar dari makeup artist aku. Jadinya itu. Jadinya apa? Aku nggak mau pakai bedak yang padat nih. Kita sekarang mau ngobrol ke stylistnya. Artis dia keren banget. Dia stylistnya semua artis yang keren di Jakarta. Dia teman baik aku. Dia juga pernah bantu aku pas charity. Namanya Alfa Susilo. My mom really Hai, loves him. Hello, ini my mom really loves you, you know. You're very thank you amazing. I know Dita. him dari years ago, even before kliennya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang mah udah sibuk, susah ketemu. Dia kliennya banyak banget. Sebutin dong your client siapa aja. One Bisa of aja. your favorite my favorite your favorite apa ya, my favorite of your client, one of them is Cinta Laura, you know, she's so smart, Mm. I love her. Dia Cinta Laura tuh yang dress Alpha. Siapa lagi Alpha, kasih tahu dong. Kalau sekarang kan aku styling lebih paling sering sih Cinta Laura, Prilly Ya, Latuconsina, ya, Nadia Hutagalung, gitu-gitu sih ya, yang maksudnya lagi sekarang yang terakhir kali aku stylingin sih ya. mereka sih. Cuman yang udah-udah banyak juga dulu Banyak sering banget. bantu Dita gitu-gitu udah sering banget kan kalau Sering banget dia ada bisa, dia stylist kan. hebat banget. Dia juga style Nikita Willy, yang Habibie juga pas itu exhibition. Iya Iya, kan? semua gara-gara aku tuh sama Dita. Mulai, and you dress Luna and everybody. Wow. Apa what's your secret? Karena you dulu kan you nggak kenal mereka semua kan. Dulu Mm-mm. you didn't grow up with them or same school, tapi you made it. Sekarang ini Yes, kita harus tunjukin bahwa nothing is impossible, guys. Kalau kita iya. mau kerja keras, terus kita orangnya professional, punya good track record, pasti kan one client leads to another, right? Ya, benar. Boleh cerita Paling, nggak apa your ya, perjuangan? I think paling penting sih kita kerja apapun, kita harus motifnya bener ya. Kayak kalau aku dulu kerja styling, ya tujuan aku cuma aku mau bantu orang, biar mereka bisa dress lebih better lagi. Aku mau bantu mereka yang kesulitan cari baju. Jadi tujuan awalnya I just want to help. I just want to help, and what I can do in fashion is helping them cari baju yang bagus, cari baju yang oke. Dan dari situ, thank God kerjaannya lancar karena motifnya benar, motifnya tulus. Jadi Iya. kayak kita kerja apapun, kalau motif kita benar, pasti jalan kita bagus dan mulus lah istilahnya Tapi kalau gitu. misalnya motif kita mau duit banyak, itu benar atau salah? Gimana? Tergantung, kalau kita motifnya kita mau cari duit banyak, ada kok pekerjaan-pekerjaan yang dia Mm-mm. membutuhkan duitnya banyak ya. Maksudnya kayak Iya. misalnya kita mau jualan apa ya, misalnya kita jualan produk, kita sales, Iya, itu kan kita maunya itu motifnya tuh motif bener atau iya, enggak menurut kamu bener tuh dong. apa? Motif bener atau salah Boleh kan? enggak Duitnya banyak. boleh. Boleh dong, Dit. Iya. Tapi kalau di Mm. styling itu nggak bisa motif utamanya cari duit. Karena kalau Oh, kita motif utama cari duit, kita nggak fokus bantuin orang. Kalau menurut aku. Kalau di styling, di dunia art itu oh iya, gue beda nggak ngerti, sekali. makanya bagus nih kita belajar. Kalau gue kan jualan Iya. makanan, untungnya duit. Mm-mm. Misalnya. Menurut aku beda sih. Kalau kita Mm-mm. fokus kita cari makanan, cari duit itu di sektor sales. Ya. Tapi Mm-mm. kalau kita di dunia jasa, dunia service, nomor satu itu yang harus kita pedulikan adalah kualitas jasa kita, apa yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita berikan sama orang, itu yang nomor satu deh, karena itu jasa. Sama aja kayak kalau Oke, kita oke. um, hire personal trainer, kita hire Ya, um, kurus iya lagi. orang-orang yang istilahnya di bidang jasa, pasti kita peduli jasanya nomor satu sih, bukan Iya, kita peduli bukan kalau jualannya dapat berapa piring gitu, misalnya berapa iya, mangkok, karena berapa scoop gitu. kalau kita udah oke, pasti rezeki akan datang dengan sendirinya gitu, Dit. Wow, that's so cool. Susah nggak sih kerja jadi service jasa? Lebih susah kan daripada produk, karena produk kan udah gitu doang. Kita jadi, I'm basically like a reseller misalnya. Mm-mm. Ya dong ngambil franchise. Tapi kalau service kan susah. What's your tips on staying consistent if you don't like the client, or if you're having a bad day, or having lots of problems Ya, in life? Itu kan susah banget. Gimana? You're amazing. ya kalau mau dibilang bad days, kita semua pasti ada ya bad days-nya, hari-hari yang kita Pastilah, jenuh. life is hard. Mm. Iya, jenuh sama kerjaan kita, secinta apapun kita sama kerjaan kita, pasti kita jenuh.
Tapi yang paling selalu aku ingat adalah kita ingat lagi alasan kenapa kita mulai kerjaan ini, terus kenapa kita suka ngerjain kerjaan ini, dan itu bikin kita semangat lagi ya Dit ya, bikin kita lebih bisa kembali lagi ada spirit yang kita pengen, oh aku tujuan awalnya pengen ngebantu orang dan aku coba cari-cari inspirasi, cari ide yang bisa bikin aku bahagia, yang bisa bikin aku happy. Akhirnya ketika ngerjain stylingnya bisa dapat ide-ide baru lagi dan of course tentunya berdoa ya. Karena kalau kita berdoa kita dapat banyak ide yang bagus dari Tuhan. Iya nggak sih? Betul, betul. Kayak, Hebat banget tuh. Kita harus iya, ide dari Tuhan. Karena kita nggak bisa copycat. Apalagi in fashion industry ya. You cannot iya benar. copycat. You need to be original, ya kan? Iya, karena prinsip aku kalau di styling aku pengen banget siapapun yang aku stylingin dia dapat baju itu dia pakai yang pertama atau dia dapat look yang Iya. fresh yang bikin dia bahagia yang nggak pernah dia bayangkan dia bakal pakai kayak gitu. Itu kan penting ya buat perempuan pengen Iya. terlihat lebih beda. Cewek tuh Iya. pengen terlihat selalu cantik, selalu selalu dipandang beda gitu sama teman-temannya. Mereka pasti senang sih kalau cewek kuncinya Wah, gitu. nice, nice. You also style Raisa kan? Nama pas itu iklan Oppo apa tuh? You style Iya, Chelsea atau Ralin? One of them, right? uh, banyak sih kalau lain waktu itu aku Iya. stylingnya di iklan Wardah. Kalau Wardah-Wardah Oh, oh. yang di store-store sekarang di Iya. kalian lihat di Guardian itu dia Oh, punya itu itu aku baju yang kamu pengen. beli. Oh, keren Hmm. banget. Siapa Baik, sih yang paling I know that you style so many. You style even Raisa. Raisa juga you pernah kan? Raisa, Pevita, saya juga everybody. Everybody yang you watch in the movie screen, Alpha pasti udah pernah. Kamu bisa lihat Instagramnya, dia keren banget. And socialite juga sama dia. Kayak I know this one tante that you always style. Jadinya you can cater to everybody. Mau old, young, medium, bisa ke Alpha. Tapi Alpha, dari yang semua favorit kamu siapa? If you have to pick like one or two. aku nggak bisa bilang favorit ya, tapi yang mungkin aku bisa bilang ya aku bisa deket banget ya, yang Iya, aku deket banget yang jadi sahabat itu Cinta Laura sama Prilly karena iya. kita Cinta karena pinter banget lagi. Kalau grup kita dekat banget ya Ditya. Jadi aku sama Cinta sama Prilly itu kayak teman. Kita jadi ngobrol, jadi lebih sering sharing-sharing juga. Jadi kita nggak cuman kerja di styling doang, tapi kita di setelah styling itu kita jadi teman juga dan bisa ngelakuin sesuatu yang lain bareng-bareng juga. iya. Dan kalau aku di prinsipnya kalau styling, aku nggak berarti kita stylingin orang itu harus orang itu sama kita terus. Kalau aku prinsipnya beda. Kalau aku prinsipnya aku stylingin orang, aku pengen kamu, misalnya aku stylingin Dita, aku pengen Dita ngerti cara styling diri sendiri sampai Dita nggak perlu lagi kontak-kontak aku. Jadi Dita bisa Wah, serang aku, Dita bisa tahu apa caranya, bisa ketemu style Dita pribadi, style ketemu Dita yang Dita cocok banget, style iya. siapapun itu, dan Dita stick sendiri. Jadi nggak usah perlu pakai tergantung sama stylist. Wow, hebat banget. Aku lebih pengen orang tuh bisa ketemu gaya mereka sendiri dan hidup mereka bisa lebih indah dengan mereka cari tahu gaya mereka sendiri tanpa harus bergantung sama stylist kayak aku. Wow, keren banget sih. Jarang loh orang servis kayak gitu. Biasanya orang kalau servis kan maunya kita dependent terus kan. Kayak misalnya orang misalnya servis Aku ngeblow best, rambut, kita nggak bakal terlalu diajarin supaya kita nggak bisa blow sendiri. Tapi untung sekarang iya. gue udah bisa sih. Sekarang gue iron sendiri Mm, apa. Tapi dulu kan kayaknya nggak pernah mau dibantuin gitu. Kalau supaya gue iya. dependent in a way, right? I just realized that when my friend mentioned to me. I was like, oh iya bener. Tapi now you hebat banget sih. You pernah nggak kalau bisa tiba-tiba orangnya change their mind last minute? Tiba-tiba kan you udah Of pilihin course. baju capi. Pernah? Waktu itu Iya. pusingnya gimana? Jakarta kan macet. How do you get new clothes in? Enggak apa-apa sih kalau kayak gitu kan udah biasa kerjaan ya. Paling kita bisa Oh, kayak biasa tarik nafas, fokus solusinya apa. Karena kita mau marah, mau ngapain juga nggak ada ininya, nggak ada solusinya. Kita harus mikirin solusinya apa, mikir yang tenang lagi dan kembali lagi ke kerjaan gitu. wah, keren keren. Terus kalau artisnya susah di style pernah nggak? Kayak misalnya you give like options terus dia say no to all atau that never happens? Of course pernah dong, karena namanya juga kita kerja segala Iya, macam pasti pernah terjadi ya Dit ya. Cuman iya. kalau baik lagi prinsip hidup aku itu I don't take anything personally. Jadi good or bad, Keren. Tuh guys, catat tips for success from Alpha. Ntar gue make a poster quote deh. Don't take everything personally. Itu penting ya, to make it in professional business. Apalagi Jakarta tuh kejam banget. iya, mau itu good, mau itu bad. Jadi kita fokus ke kerjanya. Misalnya artisnya nggak cocok sama yang kita pilihkan, kita cari lagi. Kita jangan nyerah. Aku selalu prinsipnya I give my best. Ya, Tapi kalau keren. aku sudah give my best dan memang orang itu nggak cocok, kamu nggak usah sedih. Bukan berarti kamu itu gagal, bukan berarti kita itu jelek taste-nya. It's just artinya kita memang nggak cocok stylenya sama orang tersebut dan mungkin waktu ini bukan waktu yang tepat untuk stylingin orang tersebut. Jadi nggak usah di take it personally karena
pasti nanti akan ada kesempatan lain, dia bisa minta tolong lagi, atau ada orang lain yang bisa datang ke kita lagi. Pokoknya kalau kita yang penting kita baik sama orang, itu rezeki nggak akan lari kok. Menurut aku percaya gitu ya. Karena Iya. tujuan aku cuma bantu orang. Kalau orang butuh bantuan cari baju, kalau aku bisa, ya aku akan bantuin. Artinya itu don't take it personally itu kita jangan Jangan masukin, baper. jangan Basically jangan baper. baper right? Iya. Baik, Iya, ya kalau bisa ditolak langsung tersinggung, langsung kayak iya, pengennya marah, ngambek gitu kayak aduh ini kok resek banget sih. Padahal kan memang ya udah jangan baper gitu, jangan bawa ke emosi ya. Just see it as iya. like professional work gitu. Nggak Karena aku boleh dulu kayak kan sama di kalau di kerjaan dulu kalau ada orang, aku nggak suka pilihan kamu nggak bagus. Aku sedih, aku mikirnya apa iya. kamu kerja kurang bagus, apa aku kurang semangat. Tapi aku pikir ya aku nggak bisa masukin itu personally. Personally kan artinya jangan kita makan utuh-utuh komen dari orang itu. Kita harus bisa telaah lagi apakah mungkin kita bisa improve. Kalau bisa kita improve, kalau bisa kita cari lagi yang lebih baik, kita cari lagi. Tapi kalau memang kita sudah kita cari yang terbaik, ya kita nggak bisa apa-apa dong. Kita cuma bisa bilang, oke, kita mungkin belum bisa bantu sekarang, tapi bisa kita bantu lagi next time gitu. Lagi next time. Wow, inspiring Alpha. So mature, hebat tuh. Nggak boleh baper guys. Apalagi di fashion industry ya. Nggak boleh baper. Itu kan pasti kompetitif banget. Terus di entertainment tuh kamu lihat tuh cuma enak-enaknya aja. Tapi juga take a lot of hard work, right? And patient. And lots of competitor. Makin hari tuh kayak makeup artist, stylist itu makin banyak ya. Everybody wants to be either makeup artist or a stylist. Gitu. Wow. Which Keren is sih. good dong sebenarnya, kayak it Kalau gives more competition banyak people. makin susah dong. Iya dong, ribet kan. Iya. Tapi kalau aku, makanya aku tuh very enthusiast about life itself ya. Bagi aku, life is not just about your work. There are so many things in life yang bisa kita belajar, yang bisa kita explore, kita bisa kenalan sama banyak orang. Dan aku lagi belajar kalau, apalagi kita yang di umur 20-an ini, itu adalah waktu-waktu yang paling bagus untuk explore semua field yang bisa kita lakukan. Karena kita kalau cuman stick di satu jenis kerjaan yang kita rasa, kecuali kita udah nyaman, kita pengen berkarir itu sebagai karir utama kita, maka fokus terus. Tapi aku cuma mau bilang buat orang-orang yang lagi nonton sekarang, kalau kalian punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, itu nggak ada yang salah. Kita memang dikasih sama Tuhan, dikasih sama pencipta kalian itu kemampuan untuk melakukan banyak hal. So never think kamu tuh cuma terbatas sama satu pekerjaan, atau kamu harus cuma bisa ngerjain satu jenis doang. Enggak, you can do so many Wah, things. Kayak contohnya keren. kamu. Iya, keren nih Iya kan? Alpha. I love it. Lots of Iya good kan, quotes Dit? from Like you. a lot Ntar of gue people buat poster. mungkin mikir kayak, oh Dita bisa kerjanya macam-macam, Gue bisa sukanya nulis sama makan. Sama tidur. iya, tapi kamu bisa nulis, bisa makan, bisa urus clothing line, bisa bikin motivation class, bisa nulis buku. Jadi Itu kan actually it's so, charity. Motivation iya. class itu charity. Iya. Tapi Fun. kan anything yang kita doing in life itu nggak ada hubungannya mau kerjaan yang apa, mau kerjaan itu cuma charity, mau itu kerjaan yang fisik, kita berkontribut untuk society. So, bener. Alpha is the best. Itu bener itu banget. Gue tujuan kita setuju. jadi Lot of good manusia. quotes. Iya, gue aja nggak Iya ngomong dong. lama. Gue nggak perlu nanya-nanya. Udah have a lot of good quotes from you. A lot of lessons. Iya, Ntar gue maksud aku post kayak di kita hidup adalah to become, to be useful for us, for ourselves, to be contributing something to society. Jadi nggak ada pekerjaan apapun, jadi tukang pungut sampah pun, aku pungut sampah di pantai atau apa itu, bagi aku itu not something yang hina. Itu kita melakukan sesuatu untuk Iya, the orang ocean, the lain. environment. Iya, Iya, bagus jadi lah. Harus ada kerjaan yang care apa? about environment. Karena kalau everybody only care misalnya about kids gitu atau Mm-mm. education, ntar yang environment gimana? Kita global warming is real. Terus kayak Iya, ntar tourism kita juga makin jelek, terkenalnya makin jelek kan kalau kotor kan. Karena my benar. bule friends, my old friends from kuliah, they were actually complaining kayak, oh, we heard Bali is dirty. We got like pictures, they were like pet in the ocean. I was like, oh my god, malu kan jadinya. Iya, Iya, makanya aku kalau di Bali iya, kalau sempat gitu ya, aku iya. coba ngutin sampah-sampahnya. Jadi biar kita bisa ngelakuin part kita deh, Dit. Karena I believe, kenapa kamu juga ngelakuin charity? Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, hidup kita lebih meaningful. Kita mau Yeah, kerja and we are more apapun, grateful. We are more grateful. iya. Kita mau kerja yang mau sekaya apapun, sesukses apapun, Yeah. ujung-ujungnya kita harus give back. Kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Nggak mungkin kita ngelakuin apapun itu cuma buat diri kita akan merasa kosong. We will feel
empty pada ujungnya. Tapi when we do something and it can be impactful for others, whatever it is, kerjaan apapun itu, it can be contributing to just one person. Gak harus diri kita, gak harus banyak orang. You're already doing something good, gitu loh. Keren banget. Wow, itu banyak a lot of good quotes. Ntar you will see the quotes di My Dignity Tinggi. Keren sih Alpha, good tips. Terus Alpha, gimana sih, who was your first celebrity client? Now that you style everybody's dream, you know, to style all the people that you style. Gitu. How did you get there? Kita kan mau buat mimpi jadi kenyataan kan. Jadi kita kita nggak boleh halu doang atau mimpi doang atau imagine. Itu good ya, you already have a dream. But now it's all the second stage itu you need to know how to make it happen. Karena kalau kita cuma mimpi doang, berdoa tapi nggak ngapa-ngapain juga susah ya, Pak. Betul, betul. Ini sesuatu yang bagus banget, Dita, karena kalau sebelum kamu tanya pertanyaan ini, aku belum punya knowledge ini. Aku baru baca dari buku ini 2 hari yang lalu. Judul bukunya itu The Defining Decades, How to Make the Best of Your 20s. Dan aku bisa relate kenapa sekarang aku baru nyadar aku bisa bukan sesukses ini ya. Kalau dibilang sukses tapi lah, gila, you masih muda banget. Maksudnya, tell them how old you are. You are way younger than me. Gue kayak emak-emak dibandingin aku. Enggak lah. How old are you? Aku udah 24, baru serius juga sekarang kerjanya. No, but still so young. Gue tuh 28, oke, 24, and you're already so successful. You're like one of the top stylists di Indonesia. Dia style tetap banyak lah, artis kita masih 20-an. 20-an itu masih muda. Kita masih muda. Ya, amin. Tapi you already style everybody at 24 years old. Like, how can you gain their trust? You know, cinta Laura kan gak sembarangan. I adore her, I respect her, and everybody. Benar. I have the apa ya istilahnya, the story to tell sekarang. Jadi menurut aku yang aku baca itu penting sekali kita punya namanya weak ties, artinya ikatan yang lemah. Ikatan yang lemah itu ada kita hidup itu punya 2 ikatan, strong ties dan weak ties. Strong ties ini adalah ikatan yang kuat, berarti teman-teman baik kita, family kita, itu lingkungan kita bergaul. Weak ties ini orang-orang yang kita cuman kenal, yang kita cuman kenalan di acara, kita kenalan di sekolah, kita kenalan di mana. Tapi seringkali orang-orang yang kita kenal di weak ties ini adalah orang-orang yang mengubah hidup kita. Dan aku bisa berubah hidupnya, bisa kerja styling, bisa stylingin artis-artis Indonesia, bisa ketemu banyak orang-orang hebat. Itu karena aku memperbanyak weak ties aku. Karena kita, kalau kita cuma main dengan strong ties kita itu kurang besar pengaruhnya. Misalkan Dita cuma main sama keluarga doang, nggak pernah main sama siapa-siapa. Pasti kita nggak akan banyak pengaruh dari, kita nggak akan banyak kenal orang lain, nggak akan banyak kesempatan melakukan hal-hal dengan orang-orang lain. Namun karena aku banyakin weak ties, ketika aku kenal sama teman aku dulu fotografer, namanya Sinta Santi, mereka kembar, sekarang udah tinggal di Perancis, udah tinggal di Paris. Mereka aku cuman teman kenal dari kuliah. Cuman pernah ketemu, aku ngobrol, aku bilang hai, aku baik ke mereka. Terus aku bilang, oke, kalau kalian perlu bantuan styling, aku akan bantu, gitu. Tapi aku cuma ngomong sebatas itu. Ini pertama kalinya aku sadar apa itu weak ties. Kemudian mereka bilang, oh kita mau ada photoshoot sama Dimas Beck, kamu mau bantuin kita nggak? Aku bilang, oh dengan senang hati aku bantuin. Kemudian aku stylingin Dimas Beck. Itu awal pertama kali Dimas Beck. Pas pertama kali ngomong, iya, Dimas Beck bilang, oh kamu mau nggak jadi stylistnya aku? Aku bilang, aku nggak tahu loh. Dulu aku nggak tahu pekerjaan stylist itu apa. Terus aku bilang, stylist itu berarti bantuin cariin kamu baju ya, ambilin baju. Terus Dimas Beck bilang, iya, kamu bantuin aku cari-cari baju buat aku acara-acara. Aku bilang, oh oke, aku bisa kok ngelakuin itu. Karena kebetulan aku masih kuliah dan aku menikmati gitu loh. Menikmati jalan-jalan ke mall, lihat-lihat baju-baju. Kemudian dari situ, aku cuman fokus bantuin Dimas. Dari aku punya, itu kan istilahnya Dimas itu orang yang baru aku kenal ya, Dita. Berarti Dimas itu orang yang baru aku kenal. Kita punya weak ties, karena kita bukan ikatan yang kuat banget. Kita masih ikatan yang lemah. Kita bukan teman sekolah, saudara. Bukan teman sekolah, bukan dari mana. Nah, dari Dimas itu, Dimas memperkenalkan aku kalau dia Cynthia Bella. Yang dimana aku bisa dibilang langsung naiknya cepet banget karena Bella sangat membantu kayak even on her wedding day you dress her up. Iya, sampai di wedding day-nya pun aku dipercaya sama Bella dari awal sampai dari pre-wedding segala macam semua dibantuin sama aku bantuin Bella. Jadi menurut aku dari weak ties aku dengan Dimas, weak ties aku dengan Bella itu banyak buahnya, banyak
yang mereka tawarkan ke teman-teman mereka, banyak orang-orang yang lihat. Jadi menurut aku penting banget kita yang lagi masih muda kayak gini perbanyak week ties kita. Kita Makanya nggak kenapa boleh, kita orang nggak boleh bilang ansos ya, nggak boleh ansos, nggak boleh enggak. males. Catat ya guys yang nonton, nggak boleh ansos dan males. Kita pasti tahu kok ketika kita mau bantuin. Kalau aku dulu nggak ngerti, jujur ya Dita, aku nggak ngerti kerjaan fashion styling selebriti. Gila. Aku cuma I tahu thought styling itu wow, bantuin inspired. bantuin 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 orang cari baju. Terus dulu Yeah. aku mikir kalau aku di majalah tuh aku belum bisa diterima karena aku masih kuliah, portfolio aku nggak ada. Jadi buat terima di majalah tuh susah banget kesannya. Iya, Ya yeah, udah majalah ribet. Yeah. bagi aku kalau kalau artis mau aku bantuin styling ya kenapa enggak? Ternyata berbuahkan hal-hal yang baik karena banyak artis yang senang, banyak artis yang senang dibantuin, dan prinsip aku cuma mau baik aja. Orang siapapun yang minta, I will help them gitu. Wow, keren banget. Wow, that's amazing. Inspiring. Terus how long did Iya. it take you to get all that client? 1 year of hard work from the first time you started Dimas Bag itu? Dari 1 tahun sih, dari aku styling di Mas Bag, dibantu sama fotografer kayak Indra Leonardi, waktu itu Mario Fotografi, segala Gila. macam, Wong Sim. Akhirnya semuanya lumayan cepet ya prosesnya untuk styling itu dalam waktu 1 tahun. Karena baik lagi aku bilang, ketika kita ada week ties itu, kita kenalan sama misalnya fotografer, sama makeup artis, mereka minta bantuan kita dan kita baik. Kita memang tujuan kita mau ngebantu. Jalannya kebuka semua, Dita. Karena motivasi kita benar gitu, dan kita perbanyak week ties itu. Kita nggak malu-malu, kita nggak belagu ketika ditanya, Iya, ayo mau nggak bantuin. belagu ya. Iya, kalau mau bantuin, oke, ayo aku bantuin dulu, kita lakuin dulu gitu. Iya, tuh suksesnya nggak belagu tuh, nggak boleh belagu ya. Motif sukses di Jakarta karena competition banyak ya, kita nggak boleh belagu, nggak boleh sombong, terus nggak boleh entitled gitu ya. Terus motifnya harus bener. Jadinya pertama ya Iya. you offer your service dulu lah, kayak kalau mau motif lu uang atau mau terkenal ya itu nanti. I think those uang and itu terkenal itu kan automatically, ngerti nggak sih? Once you do good service to your clients, you know, you are well known because you dress so many like stars, you know. Iya. Kalau dulu aku pertama kali styling, malah aku beberapa kali aku nggak dibayar dan aku nggak apa-apa. Bagi aku ya of course, kalau zaman sekarang banyak orang bilang nggak mungkin Kak kita kerja nggak dibayar. Iya, tapi di awal, in the beginning, kita harus bisa kerja, kita membantu dulu. Itu selalu apapun yang aku lakukan sampai detik ini, kerjaan apapun, kita try to prove our best dulu. Kita try to do our... You cannot have it all. Kayak even Iya, start a kita business, harus, you rugi dulu. apalagi kita masih muda loh. Kita harus mikir kita get years. nothing tulus. To try to do something yang kita belum expert, kita belum bisa dibilang, you're the best stylist, you're the best makeup artist. Gimana kita mau minta dibayar mahal? Iya kan, Dita? Logikanya gitu aja. Maksudnya, aku punya banyak teman kayak si Buba. Buba itu masih sering bantu orang photoshoot, bantu teman-teman. Iya, tiap kali gue PI Plaza Indonesia yang photoshoot Buba terus yang make upin. Kalau gue exhibition Plaza Indonesia kan udah 2 kali. Iya ya Buba. Emang dia rajin banget sih, dia gila, bisa kerja kayak all day bener-bener. Iya, jadi kalau bagi aku sih in the beginning, kalau kita benar-benar belum ada experience, kita kecuali aku nggak bilang ini berlaku di semua field ya, bagi orang-orang yang kerjanya misalnya finance atau dokter atau apa. Of course, mungkin kalian karena udah kuliah capek-capek, atau orang yang kerja di hukum, belum tentu kalian mau ngelakuin semuanya for free. Tapi kalau aku di bidang jasa, especially in fashion, itu sometimes you have to prove yourself. You have to show you really have the heart to work. And when you have the heart to work, everything will be on its place gitu. Keren. Si muda udah tahu profesional, udah tahan banting, kerjanya capek, bolak-balik, bawa barang. Iya, dan aku you started early, you started very early. Aku juga mulai styling itu kan umur 20 ya, tapi aku udah internship di Texaperio dari umur 16, dan aku internship dari umur... Internshipnya Texaperio loh, bukannya desainer abal-abal. Itu kenalnya dari mana? Texaperio kan gak gampang, he's the best. He was supposed to do my wedding dress. He was supposed to do my wedding dress if I didn't bail. If it didn't get bail canceled. He's the best, I think. Dia tahu nggak? Kalau nggak tahu, yang di sini nonton nggak tahu Texaperio siapa? Dia tuh yang dress Jennifer Lawrence, and siapa lagi sih dia? Dress siapa lagi sih? Dia Lady Gaga. Dia paling terkenal Lady Gaga. Iya, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, itu Texaperio, and dia orang Indonesia. He was supposed to do my wedding dress. I even have photo wearing his dress. Iya. So, how did you, a 16-year-old Alpha, get to work with Tex? Susah loh itu. Iya, itu juga, itu makanya aku bilang ke kalian, it's the power of
weak ties. Ikatan yang lemah itu actually the ones that's gonna transform your life. Aku tuh nggak kenal Tex Saverio, and I come background aku tuh aku besar sampai SMP aku di Papua, di Jayapura, Papua ya Dita. Jadi aku tuh nggak ada koneksi siapapun di Jakarta, nggak ada kenalan siapapun di dunia fashion, Tuh hebat, and zero. he make it. Makanya you guys yang suka Nah, komplain ke aku, bukan komplain tapi curhat kayak Kak, aku kan nggak ada follower kayak Kak Dita, aku nggak ada kenalan, aku malah nggak aku di nggak kenal Jakarta. siapa-siapa. Iya, tuh Aku nggak sih, kenal makanya that's why siapa-siapa. I interview him. He is such an Iya. amazing, inspiring, Jadi successful stylist. ceritanya bakal bikin kalian sedikit kayak, hah bisa ya gitu. Jadi aku waktu itu dapat tugas sekolah, tugas di SMA. Kamu harus interview orang sukses. Dan menurut aku, orang sukses yang aku bisa bayangin itu cuma Tex Saverio. Because he dressed Lady Gaga at that time where I was young. Dan aku cuma bilang, wow, desainer Indonesia yang keren banget buat aku cuma tahu dia. Dan aku pengen banget ketemu Tex Saverio. Jadi dari dulu tuh aku Lady suka. Gaga. Iya. Jadi aku pas punya tugas itu aku langsung telepon waktu aku di SMA. Aku ingat banget SMA kelas 1 aku telepon di nomor telepon yang ada di website dia waktu itu. Kemudian dapatlah nomor manajer dia. Manajer dia waktu itu bilang, "Oh iya, disilakan ini aja nomor handphone saya gitu." Kemudian aku bilang, "Aku bisa nggak ya wawancara Tex Saverio?" Dia bilang, "Nggak bisa, sorry, Tex Saverio sibuk sekali, setiap hari appointment segala macam, nggak Iya, bisa." dia sama media aja susah. How can you Nggak, dia nggak mau. Apalagi Iya, dia interview jarang sama banget anak. sama media aja susah. Pas itu aja gue Apalagi kan wedding. interview. I have a Iya. funny story. Actually gue kan pas itu kan mau wedding. Si infotainment nanya, boleh nggak ikut Dita fitting? Si Texnya nggak mau media. Gitu. Jadi Iya, akhirnya makanya. TV nggak ngikut. And then aku ini. Lu hebat I banget was bisa like, dapet. Ya. aku add kan, manajernya dulu pakai BBM. Iya, Kita pakai BBM, wow. BlackBerry Messenger. Kemudian dia tuh suka ngupdate status gitu, Dit. Jadi setiap kali dia update status, aku balas. Kayak misalnya dia bilang lagi sedih, aku cuma chatting kayak, "Kak, semangat ya hari ini." Gitu loh. Aku suka kayak bales-balesin kayak, "Kak, jangan lupa ini ya tersenyum," atau gimana-gimana. Jadi aku suka chatting hal-hal yang nggak berkaitan dengan Tex Saverio lagi. Karena aku udah bilang, ya udahlah nggak ada harapan buat aku ketemu juga. Ya udah. Tiba-tiba kayak seminggu setelah itu dia bilang, "Tex Saverio mau ada show nih di Ritz-Carlton, itu wedding show yang sponsorin punya show-nya Bazar kalau nggak salah waktu itu." Dia majalah bilang, Bazar wedding kan? Iya, Bazar wedding. Bazar wedding dulu aku ingat banget di Ritz PP, dan aku tuh Iya, nggak pernah ke Pacific Place, nggak pernah ke Ritz-Carlton, bener-bener nggak pernah kemana ke mall yang di selatan. Aku cuma tahu Central Park sama Taman Anggrek. Ya udah, terus aku dengan modal kan nanya-nanya ke orang, aku naik ke teman-teman aku, "Gimana ya caranya ke Pacific Place?" Dulu dibilang, "Oke, kamu naik aja busway turun di Pacific Place." Dan aku kan nggak pernah, karena for everyone who doesn't know, aku tuh tinggal di Jakarta sendirian dari umur 14, without anyone, tanpa keluarga. Karena my parents are still in Papua, basically. Ya udah, dari situ aku datang ke show-nya, aku bawa kamera, dulu aku foto-fotoin baju dia, dan aku edit sendiri di aplikasi, di laptop, gitu-gitu. Dan terus pas aku ketemu dia, aku kasih sketch aku yang aku gambar, dan aku bilang, "I'm a big fan of yours," gitu-gitu. Aku ngomong apa adanya, aku cuma bilang. Dan luckily he gave me his phone number waktu itu, pin BBM. Akhirnya dari situ aku jadi fans dia, yang istilahnya jadi kayak teman gitu loh, yang sering dia kalau ada show dia undang segala macam. Sampai akhirnya waktu Dewi Fashion Night dia undang aku ke show dia. Di situ aku ketemu sama business partner dia, Faye. Nah, di Faye itu, Faye Liu itu yang dia bilang, "I think you should start internship with us." Katanya you're still young, you seem like a talented and hardworking boy. Iya, you nggak pasif. Itu yang gue suka. You nggak pasif, tapi juga nggak maksa. He's doing it right and very good energy gitu, positif. Bener. Iya, akhirnya ya udah dari situ aku bilang, "Oke, sure, I will do it." Aku mau. Jadi kalau kalian bisa lihat ya relationnya itu, kalau aku nggak kerja di Tex Saverio, aku nggak bakal bisa stylingin artis-artis, karena most of the clients that I know sebelum aku pakai baju dari Tex Saverio lumayan banyak. Kemudian kalau aku nggak memberanikan diri mengkontak manajer Tex Saverio, waktu itu namanya Mbak Nunung, I will never be able to meet Tex Saverio. Jadi semua itu kita harus berani, dan kita harus berani untuk. Yang penting kita kan nggak mau jahatin dia atau mau tipu dia, iya kan? Kita emang genuinely itu cuma bener-bener and inspired. Menurut aku makanya penting, menurut aku kayak Dita kan suka bilang, "Aku nggak pantas jadi role model segala macam." Aku bilang, kita nggak usah mentingin kita itu
bisa jadi atau gimana. Tapi kita peduli ada orang-orang yang menginspirasi kita, yang bisa bikin kita bersemangat. Itu penting menurut aku. Kayak bisa bikin kita lebih tahu lagi where we want to go in life. What are the things we want to explore. Kayak kalau misalnya sekarang, aku udah ngerjain di fashion, aku udah coba-cobain pretty much everything. Doing things in fashion. Dari design, speaking, Dia juga styling. jago gambar. Everything I tried gitu. Jadi sekarang aku pikir, okay, if I can do more, if I can start learning more in like healthy lifestyle, in like apa ya, healthy eating itu, and I can help my friends throughout that, aku bakal bisa lebih happy lagi. That's why aku bilang ke semuanya, kita harus terus-terusan cari good role model dan bisa yang kita bisa ambil positifnya aja. Kita nggak usah ngambil, kita nggak usah tahu orang itu negatifnya atau gimana, tapi having role model that motivate us, I think is very good. It's nothing wrong ya. Having good role model that will inspire us gitu. Iya, iya, itu bagus tuh. Jadi apa? Gue belajarnya kalau kamu rejected, kamu nggak boleh cepet nyerah ya. Just still keep in touch in a No, way, and you never know when it comes. Makanya di sini anak muda dikit-dikit di rejected, tolak kak. Gue nggak most tahu of lagi gimana. did Bener. most of my first jobs itu I get it out of the blue, styling in fashion show, styling in anything, doing even like my jobs in like everything that I do itu rata-rata kerjaan pertama, work with Dior, work with Rococo, itu buat styling in fashion show mereka di PI Fashion Week. It's all my first. Itu berawal dari cuman aku kenal, aku ngobrol, and when they ask me, do I want to help? Of course I want to help, gitu. Jadi kayak a lot of things itu happen in my life because I built a lot of weak ties. Aku banyak bangun hubungan-hubungan, aku cari yang lemah, tapi dari those weak ties itu yang bikin kita punya strong ties with people. Kita nggak harus deket sama semua orang, tapi have a good weak ties with a lot of people. I think it will really help, especially banyak orang zaman sekarang mencoba deket banget ya sama some people gitu, mencoba deket sama ini demi sesuatu. Menurut aku nggak perlu, kita just know people, just get to know them. Kita cukup kenal, and if it's the time and if it's the moment, then you will get your time, you will get your opportunity gitu, bakal dapat kesempatan kok, nggak usah takut menurut aku. Ya, makanya guys, jangan takut dikit-dikit di reject satu kali merasa nggak bisa. Alfanya dari Papua, and he makes it, you know, in Jakarta. Iya, kalau aku sih nggak pernah takut, Dit. Orangnya kalau di reject bagi aku ya udah coba lagi. Kita kan Setuju, bukan keren. cuman kita hidup panjang ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang salah, kita learn from the mistake. Kalau orang reject kita, orang bilang kamu nggak bisa ini, ya udah kita belajar. Don't take anything personally. I think a lot of people zaman sekarang yang bisa bikin kita happy, bisa bikin kita hidupnya bebas. Aku cuma mau sharing aja ke Dita dan maybe ke anyone watching this. I have 4 main rules in my life sekarang. Iya, ayo dong share dong, bagus. First one, I want to be impeccable with my words. Meaningnya aku mau hati-hati ngomongin apapun yang keluar dari mulut aku. Karena words are like mantra, are like prayers, are like spell. Itu semua kita nggak boleh negatif sih, benar. Iya, itu aku setiap hari aja sekarang aku lagi di Bali dengan teman-teman housemate aku. Setiap hari aku bilang, aku mau katain sesuatu yang baik buat kalian. Kamu cantik, kamu hebat, kamu bisa dapatin aku apa yang kamu mau. Karena aku pengen teman-teman aku, orang-orang di sekitar aku itu bisa juga merasakan energi positif. Karena ketika kita ngomongin hal yang baik buat diri kita, jangan pernah kita bilang, aku nggak talented di ini, aku nggak bisa ini, itu bukan field aku. Aku sekarang mikir, aku nggak boleh ngomong hal seperti itu. Ketika orang bilang, kamu talented di bidang ini, aku juga bisa belajar di bidang lain. Jadi kita nggak boleh limit diri kita di satu jenis field. Kita ngerjain sesuatu yang kita suka, kita fokus, itu penting. Tapi kita jangan ngatain hal-hal yang buruk ke diri kita. Itu rule yang number 1. Be very careful with our words. My number 2 rule is to don't take anything personally, yang tadi Dit. Jadi kita itu benar, itu baper tuh di all field. Lu nggak boleh kalau lu mau sukses make it in Jakarta. Karena aduh gila, kalau lu baper lu bakal sengsara, kali lu bunuh diri udah ya. Jakarta kejam banget, the people is so kejam and shocking sometimes. Orang mau jahat sama kita, orang mau baik sama kita, itu karena mereka emang baik atau mereka emang lagi kurang baik. Bukan berarti kitanya yang salah. Kan kita sering ya kayak, aduh aku kenapa ya dijahatin orang dulu, orang gak suka banget sama aku. Padahal itu bukan karena kita. Sometimes ketika orang jahat atau orang gak baik sama kita, it's not because our fault. Kita harus bisa bedain
ya menurut aku just don't take anything personally and your life will be so much So more much beautiful. easier, so much lighter, So and much less easier. burden. Bener. Bahkan Itu. orang baik sama kita, misalnya orang puji, aduh Dita cantik, Dita hebat, Dita gini-gini. Mau Ketika apa tuh? kita Mau apa tuh? ketika kita take it personally, kalau kita nganggap itu, wow, seneng ya aku dipuji itu karena aku ya, kita akan berharap, kita akan pengen validation, kita akan pengen hal tersebut, itu yang bikin kita kerja motivasinya hilang. Dan aku ngomong gini karena aku pengalaman, dulu aku juga kayak gitu, kalau kerja pengen, ih hebat ya Alfa, ih hebat ya ini. Kalau sekarang beda banget, aku udah nggak Iya, mentingin karena hal itu. gini, when nobody is cheering, we still need to do the work. Malah yang what make us successful is actually those days yang we stay consistent when nobody is cheering. Ya nggak sih? When nobody Iya, is seeing and cheering, bener. Makanya, karena kalau lu mau sukses, cuman kerja semangatnya pas everybody is cheering, you won't be success. Because many people yang successful, even like Alpha, and many others, even biography I read, they all many years is unseen. Nobody knows them, nobody knows their effort to study or whatever. Ya kan, nggak tahu sacrifice mereka. benar. Terus yang ketiga Itu itu bagus kalau banget. kita nggak take it anything personally, never make assumption. Kita jangan pernah berasumsi, Oh ya, gue berasumsi sering tuh A, asumsi, makanya kita nggak boleh. berasumsi B. Karena aku bilang kita mau kerja nih, kita pengen happy, kita pengen apapun hidup kita, kita harus happy. Kalau kita bahagia, kerjaan kita juga pasti ngaruh. Kerjaan Iya. kita pasti akan lebih indah kalau kita nggak berasumsi. Berasumsi itu kan, ih dia pasti gini dia pasti gitu. Ini pasti gini. Itu bakal bikin kita mikir yang aneh-aneh dan Negative. kerjaan And kita jadi people nggak might just fokus. surprise you. You cannot like judge people based on people's words in Jakarta. I mean, on my experience, people are different than what some people have said about them. Gitu. Jadi gue jadi yang malu sendiri. Ngerti gak sih udah pikir negatif. Nah itu karena kita berasumsi. Kalau kita nggak berasumsi, Iya. kita cukup melihat apa yang depan mata kita dan kita just focus on that. What we can see is the truth. Yang kita nggak bisa lihat, kita nggak usah peduli. Mau orang itu dulunya jahat sama kita, mau orang itu dulunya gimana sama kita, let's focus on now. Kita nggak usah make assumption dia masih begitu. Kita fokus aja, kita hati-hati ngomong sama dia, kita baik, kita nggak usah take it personally. Ya udah, karena kalau kita baik, masa sih kita mau berubah jadi jahat, kita mau jadi jahat karena orang itu kan ngaruh banget di kerjaan biasa. Apalagi kan di pekerjaan itu kan banyak orang ngomong persaingan ya. Persaingan dulu aku juga mikir kayak apalagi competitors di styling, world, makeup gitu-gitu banyak kan. banyak. Apalagi di kerjaan apapun pasti kalian selalu berhadapan dengan kompetitor. Bagi aku, it's always I just focus on myself. I focus on myself. Ketika kita fokus sama diri kita nggak peduli orang lain gimanain kita, dan kita baik sama orang. Ketika orang minta bantuan, bantu aja. Kita mikir, apakah rugi kalau kita bantu? Nggak rugi kan kalau kita bantu? Ya udah kita bantu. Oke, that's it. Jadi don't make assumption, gak usah berasumsi. That's number 3. And number 4 is to always try to do your best. Oke, that's good for notes. Ntar gue tulis di poster quote, tapi tunggu ya. Yang lain aja belum. Gue tunggu in 2 weeks. Keren itu. Thank you so much to Alpha for sharing. Terus You're now, welcome. last question. Bagus banget. I learned so much from him and he's such a good speaker. You should open your own class in Zoom. For me, you're a good speaker. Very motivated. Even denger kamu. Because honestly, I didn't know you were in Papua. I thought you were in Jakarta all along. Makanya that's no. I was actually born and raised 14 years di Papua gitu. Cuman aku emang always liking to explore and I always want to istilahnya ya, berani lah anaknya, adventurous. You can say I'm adventurous. Yeah, for sure. Terus kalau tips buat orang lagi gendutan, bajunya apa? Because I lagi gain a lot of weight since the pandemic. Aku udah tebak karena tadi kan Dita udah suruh persiapin pertanyaan, jadi aku udah research. Dari styling perspektif ya, dari styling perspektif dulu kita ngomong. Dari styling perspektif, buat kamu yang lagi gaining weight during this quarantine, ketika kita pakai baju, yang paling penting adalah kita pakai yang menunjukkan lekuk badan kita. Karena perempuan, mau segemuk apapun, they will have waist. Selalu kalau bagi aku tuh kita accentuate waist. Mau kita pakai celana jeans yang ada bentuk pinggang kita, mau kita pakai dress yang bisa ada beltnya, pokoknya try to find siluet atau bentuk-bentuk baju yang meng-highlight bagian tubuh kita. Jangan misalnya kita pakai atasan yang longgar, bawahan kita longgar. Misalnya kita pakai atasan yang kalau gue malah longgar, gue pakai kulot, sekarang kulot, terus atasan gue juga lumayan longgar, kemeja. Malah jadi tambah gendut ya.
Oh, Enggak juga sih Dita. nggak Itu juga baik ya. lagi ya. Kayak sekarang Iya. ada orang gayanya yang sukanya gombrong-gombrong semua. There's nothing wrong. Back again, it's all personal style. Kan Hmm. ini ngomong dari perspektif stylingnya Stylish, aku. iya. Yang penting Kalau is stylingnya beautiful. Mm-mm. aku tuh suka perempuan to be sexy and elegant. Karena Mm-mm. bagi aku semua perempuan mau gemuk, mau curvy, mau kurus, mau berotot, itu semua seksi. Karena sexiness comes from inside. Tapi gimana cara kita bisa translate the sexiness into dressing, itu bagi aku tonjolkan salah satu dari parts kamu. Misalkan kayak Dita sekarang, you're actually showing your neck. Jadi Oh biarpun ya, baju kamu iya. tertutup ataupun longgar-longgar, you're Iya. showing your neck. And it's actually good that you're showing your neck Oh. part gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau buat kita yang lagi merasa Mm-mm. kita gaining weight, of Iya. course, try to find clothes that will give you a more silhouette. Karena the more silhouette yang bisa kita lihat, the more you will feel slimmer. Misalnya kita pakai celana high waisted, kita jangan pakai kaos gombrong. Kita pakai kaos yang misalnya setinggi high waisted pants kita. Atau misalkan yang lagi suka pakai legging. Kalau pakai legging kamu merasa aduh aku Iya. lagi gemuk. Kita Iya. pakai legging yang ketat, kita pakai Catch yang. sweater. Sweater Mm-mm. yang oversize di atasnya. Jadi kesannya lucu Oh. Oh gitu. gitu, oke oke. Terus gini, kalau karena kan jujur kalau gue lagi gendut begini kan gue naik 10 kilo, my jeans tuh pada nggak muat semua apa. Jadi kalau gue pakai Oke. kulot terus iya jeans gue mostly pada nggak muat, nggak bisa di zip gitu ya, cuma muat setengah sampai sini. Terus gimana kalau gue pakai kulot tuh malah buat gue kelihatan gendut atau enggak sih? Tapi kulot tuh I Enggak, just like it because it's comfy, it's enggak. stretchy. Kulot is nice. Kulot is very good for cewek-cewek yang curvy, yang bentukan. Tapi baik lagi kita pilih atasannya yang tingginya jangan over the kulot gitu loh. Kalau jeans kan biasa kita pakai kayak kaos-kaus Iya, oversize karena jeans itu iya. most of the time itu ketat. Iya, di waist, Tapi iya kalau di waist. iya, kalau kita pakai kulot, mendingan kita pakai kayak crop shirt, tapi yang bisa ketutup perutnya. We Iya, can wear like crop sweater. Jadi tangan kita kalau kita nggak pede bisa ketutup, iya tapi tangannya tetap gede. perutnya ketutup juga. We can wear like a nice blouse yang misalnya uh, agak bahannya dari kayak silk atau organza gitu, dit, yang Iya. benar-benar flowy. So anything that can at least show good proportion. Karena kalau kita mau pakai baju apa, Tuh, kita catat tuh bingung, girls buat yang gendut, ya lagi ya gendutan. kita bingung, kita penting banget juga cari kayak style inspiration. Jadi kita banyak-banyak lihat dari Google, dari Pinterest. Misalnya bentuk badan aku sekarang lagi mirip siapa ya? Kita kan bisa tahu lah ya orang-orang di sekitar kita atau kira-kira kita cari tahu. Misalkan kamu lagi bentuk badannya curvy, kamu tulis di Google curvy fashion inspiration. Atau kamu misalnya lagi naik Ya, bagus. That's a good agak idea. gemuk, kamu tulis di Pinterest misalkan Ya. chunky atau chubby fashion Iya, inspiration. canggih Biasa bener-bener. banyak keluar yang lucu-lucu. Dan dari Iya, situ iya. kamu bisa lihat, oh iya ya, style yang ini, celana aku yang ini bisa aku pakai atasan yang gimana. Karena baik lagi, kita nggak harus selalu beli baju baru. Kita Mm-mm. bisa dari wardrobe kita yang lama, kita upscale. Misalnya dengan kemeja kita yang udah kegedean, kita nggak pakai, kita crop. Kita bisa, jadi bisa banyak yang kita daur ulang dari kita punya Bener, baju-baju yang di setuju, wardrobe, setuju. terus Ya, kita ya. beli. The key Alright. is just exploring, and we have to be open to that, be open to Bener. explore gitu. Iya, kita nggak boleh kayak boring, terus nggak mau explore ya, terus nggak mau mix and match. We need Yes. to think outside the box and look at inspiration supaya kita Ya, dapat ide. Oke, oke, wow, that's good. Terus kalau misalnya cewek, misalnya lagi cabi ya, sebenarnya tuh bagusan pakai baju kayak connect sini atau lebih ke V sih. People told me I look fatter if my top is terlalu top. Tapi kan kalau gue terlalu V juga orang-orang komplain, tetenya kemana-mana loh. Iya kan aduh, dibully, gue back sering lagi dilihat dit. komen bully. Dit, ini yang paling penting. Pokoknya selalu Iya, whatever you wear, you have to be happy. You iya, have to be comfortable, you have to be happy. iya. Kita mau dikasih pakai baju kayak gimana pun, mau dikasih baju paling mahal, baju Valentino, baju Setuju, apapun, setuju, setuju. baju yang paling murah sekalipun, kalau itu yang bikin kita nyaman dan bikin kita happy, Mm-mm. that's all that matters. Beneran. Benar, Jadi setuju. kita harus coba pakai baju apapun yang bikin kita nyaman. Kayak kalau kita memikirin perkataan orang, lu cocoknya pakai ini, tapi kita nggak nyaman, kita nggak akan happy. Jadi Iya, yang kenapa aku selalu tentuin kalau aku stylingin orang atau aku bantuin orang cari gaya, what do you want to wear? What do you feel like wearing?
Yeah, Terus I aku actually bantu feel lihat. comfortable with V-neck, you know. And Yeah. people like my So friends think I look better with it. Tapi a lot of outside people or even adult kan merasa itu terlalu open, terlalu don't take it personally, Dit. Iya, Kayak iya. kita hidup, ini satu lagi, Dit ya. Kalau kita Iya. dressing up, kalau bagi aku gini, you Iya. try to have the mindset that right now you're living in heaven. Coba kita mikir, kita di dunia ini, you are already in heaven. Kalau di surga, kamu pakai apa aja, orang peduli nggak? Kayaknya enggak sih. I Kamu think bakal peduli nggak orang ngomongin? Menurut kamu orang bakal ngomongin nggak apa yang kamu pakai di surga? enggak lah. Jadi try to have that mindset in here. Whatever you're wearing, selama itu bukan hal yang negatif. Kecuali kamu pakai kaos yang tulisannya I love drugs atau apa. Iya, Ya itu iya, salah. iya. Itu Iya, iya. tapi kalau kamu pakai baju, kamu mau seksi, kamu mau apa, selama you know it's the right thing, that you're comfortable, you're happy, don't care about whatever people thinking. Mau kamu lagi naik berapa kilo pun, when you're happy, Cuek aja ya, comfy anyway, beneran. when you're happy and you have the right mindset, whatever you're wearing, kamu bakal happy dan orang akan ngeliatnya enak. Iya. Gak usah peduli, Dit. Karena kita mau naik berapa kilo pun, kita pakai baju apapun, kalau kita happy, it shows. Orang gak akan bisa ngalahin yang namanya confidence and happiness. Karena semua orang pasti mau coba take that away, your confidence. They will say to say, aduh, lu mah gemuk, nggak cocok pakai ini, lu mah cocoknya pakai gini. No. Kalau aku selalu bilang, jangan peduli orang bilang apa. If you're happy wearing it, you ask your good friend, pendapat mereka. Kalau misalnya kayak, if you're happy, teman yang baik pasti bilang, if you're happy, I'm supporting you. Ya, tapi gimana Pak? Do you have, iya betul itu. Tapi do you have a problem with Indonesia culture? Kan nggak boleh terlalu seksi. Lu kalau kasih klien-klien lu gimana? No ya? I have no problem with. Karena bagi aku gini, kayak misalnya, aku ngomong aja kayak klien aku, Cinta Laura. Cinta Laura tuh sering banget aku pakai yang seksi-seksi. Dan of course, there are some moments dia nggak bisa pakai terlalu seksi. Kayak misalkan dia tampil di our national TV. We cannot be too sexy kan sekarang. Iya, kita TV bisa diburem-buremin. Gue aja masa, I think I think it was so extreme. Gue cuma pakai kaos kayak V-neck gitu, diburem-burem di TV. It makes me look so bad. Looks like a porn thing. You know, my mom's kayak, yeah, it's so, makanya kalau di Indonesia ekstrim kita banget bisa, di TV. Itu, iya. Tapi back lagi, ketika kita di luar, ketika kita di mana-mana, we wear what makes us happy. Jadi mungkin Dita di acara-acara tertentu where you have to dress up, where you have to be in people's presence, you respect them. Bagi aku learn not to itu kita nggak mentingin ego kita, tapi kita juga respect diri kita. Dalam artian kita nggak usah tunjukin ke semua orang, nih, gue pakai baju kayak gini nih. Tapi ketika kita dengan diri kita, dengan teman-teman kita, ketika kita mau keluar dengan diri kita sendiri, atau kita mau just enjoy time with our friends, we can wear whatever we want, dan kita nggak perlu di-pressure, karena kita tahu that's what makes us happy. This kind of clothing is what makes me happy. Dan orang mau ngomong apapun, I don't care. Ketika aku misalnya pergi ke gala dinner, atau aku pergi ke event yang formal, I will wear formal, I will wear proper clothes. Tapi ketika aku mau jalan-jalan, aku mau happy, aku lagi naik berat badan, aku lagi liburan, I will wear whatever I want. Iya, me too. Gue cannot wait for holiday sih. Iya kan? Jadi kayak Jakarta makin berat kadang-kadang. Iya. No Jakarta point, tapi kritiknya keras nggak sih? Jakarta tuh lebih keras banget nggak sih? Iya. Back lagi, Dit. Are you gonna take it personally or not? If you're not gonna take it personally, orang mau ngomong apapun, biarin aja. As long as you're happy and you know, kita udah tahu lah yang mana yang baik dan mana yang nggak baik gitu loh. It's not like kita naked, you know. It's not like we're doing something bad gitu loh. Kita just wearing clothes. If we wanna be a little bit sexy, that's our style. It's okay gitu loh. Menurut aku nggak ada. Karena I don't take it personally. Aku lihat orang yang pakai baju seksi, I appreciate them. They're happy with their body. They work hard for that body. Mereka udah kerja capek-capek di gym. Mereka mau pakai baju yang seksi, kenapa enggak gitu loh. Iya, kocak. That's true ya. Funny. Wah, nice talking with you. Nggak kerasa loh. Ini malah lebih dari 30 menit, almost 1 jam loh. Wow. Iya. Thank you so much. So apa? Nggak kerasa. You're welcome.
Tadi pada mau 30 menit jadi 1 jam already. Wow, amazing. Thank you banget. You need to be a guest teacher di Zoom dong sometime. Kasih motivation. Banyak yang feel like they cannot ever make it because they don't know anybody. They Yeah, don't have I'm still followers. learning too, Dita, every single day. But you're Tapi, doing very well and I'm so proud of yeah, you. Even I learn from you. whatever. Padahal you're way younger than me. Gue udah tua banget ya. Enggak lah, you're still very young. Everyone itu masih muda kalau mereka nggak umur. Age doesn't define you. Bener-bener. Gitu. Age is just a number ya. Age is just a number. No. Keren banget ya. Gitu. Thank you loh Alfa. Thank You're you welcome. so much fun talking to you. Talk to you soon. Meet you after Corona ya. Yuk balik ke Jakarta, update nih. Kita makan ice cream ya. Yes. Thank you Bye. banget, bagus. Keren. Good speaking. Thank you banget. I love it. Thank you. Love you bagus. too. Love you. See you. Bye.